Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا أو نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين وجبرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu cara kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat-Nya yang tidak terhingga, terutama nikmat hidayah, iman, Islam, serta nikmat keamanan, kesehatan, dan kecukupan rezeki. Hanya karena rahmat-Nya kita bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat ini adalah salah satu syiar yang sangat agung dalam Islam. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian agar senantiasa berusaha meningkatkan upaya-upaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari problema kehidupan yang kita hadapi. Allah Ta'ala juga akan memberi rezeki dari arah yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimakumullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sangat populer masyhur di kalangan kaum muslim. Bagaimanakah maksud hadis ini? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah saat diminta untuk menerangkan maksud dari hadis ini mengatakan, kebanyakan manusia menyia-nyiakan kesehatannya tanpa faedah dan juga waktu yang luang dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tubuhnya sehat, badannya selamanya selamat dari penyakit, punya waktu luang, akan tetapi tidak digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam urusan yang bermanfaat bagi dirinya di dunia ini. Orang semacam ini tertipu atau lengah dalam dua nikmat tersebut. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan nikmat tersebut dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan dalam urusan yang bermanfaat buat dirinya. Misalnya dalam berdagang, berbagai mata pencarian yang halal, atau memperbanyak puasa, sholat, zikir, berbagai ketaatan, mengunjungi orang-orang sakit, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah pada Allah Azza wa Jalla, dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Jadi seorang mukmin itu memanfaatkan kesehatan dan waktu luang dengan apa saja yang Allah ridhoi dan apa saja yang bermanfaat untuk dirinya di dunia ini yang halal. Bagi kedua nikmat tersebut tidak dia gunakan dalam perkara yang bermanfaat buat dirinya, maka itulah yang dimaksud ketertipuan. Orang yang diberi waktu luang, kesehatan dan keamanan, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan cenderung menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik dunia dan akhirat. Kebanyakan orang-orang menghamburkan waktunya, mereka merugikan diri mereka sendiri dengan tidak memanfaatkan umurnya dan waktunya dengan sebaik-baiknya. Mereka melalui hari demi hari, tahun demi tahun dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat, serta terbenam dalam ketidakpedulian dan kelalaian. Imam Abdul Faras Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama besar dari Irak yang meninggal pada tahun 597 Hijriah atau tahun 1201 Masehi, mengatakan, semestinya seorang mengetahui kemuliaan masa dan nilai waktunya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan sesaat pun waktunya dalam hal di luar kebaikan, dan mempersembahkan di dalamnya perkataan dan perbuatan yang utama. Betapa sering kita saksikan orang-orang yang mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat, tidak melakukan apapun yang penting, dan tidak membicarakan hal yang urgent dan bermanfaat, seolah waktu tidak pernah ada artinya. Mereka itu hanya mengejar kesenangan diri, kepuasan hati, padahal waktu itu adalah kehidupan. Waktu merupakan kekayaan paling mahal yang dimiliki anak manusia setelah nyawa. Yahya bin Hubairah rahimahullah, seorang menteri yang berilmu dan soleh di masa kekhalifahan Al-Muqtatif billah pada abad 6 Hijriah, pernah mengucapkan perkataannya yang sangat terkenal tentang nilai waktu, yang artinya waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang semestinya kamu jaga dengan sebaik-baiknya. Namun saya melihat waktu adalah sesuatu yang justru paling mudah kamu sia-siakan. Waktu luang memang nikmat dan dilalaikan oleh kebanyakan orang akibat mereka tidak bisa bersyukur atas nikmat tersebut dan sebaik-baiknya. Mereka tidak menghormatinya dengan semestinya. Akibatnya banyak mudarat yang bisa menimpa orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, di antara mudarat dari menyia-nyiakan waktu luang menurut Dr. Humam bin Abdurrahman Al-Haris adalah yang pertama,
membuat seseorang berjalan tanpa tujuan dan tanpa makna dalam kehidupan ini. Yang kedua, membantu seseorang untuk berbuat dosa karena ini tidak memenuhi waktunya dengan ketaatan dan melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, membangkitkan kebosanan dan keputusasaan dalam jiwa seorang mukmin. Dan yang keempat, menunjukkan kelemahan tekad, kurangnya kesadaran dan perencanaan yang buruk, dan berbagai mudarat lain yang harus diperhatikan dan usahakan untuk diatasi sampai pada tahap mampu menyibukkan diri dengan kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menggunakan waktu kita di setiap hembusan nafas kita, kedipan mata kita untuk beribadah sebagai wujud amal soleh kita, buah dari keimanan. Beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.